Di sekolah, Ana mengikuti upacara bendera. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba hidung Ana mengeluarkan darah. Lalu Ana menjadi lemas. Hal tersebut dikarenakan terlalu terpapar panasnya sinar matahari. Nah, apa yang akan Anda lakukan ketika melihat kejadian tersebut? Nah, kejadian yang dialami oleh Ana ini merupakan mimisan atau epistaktis. Identifikasi dan prediksi gejala-gejala yang nampak. Nah, pada umumnya saat mimisan berlangsung tidak memiliki gejala lain selain pendarahan di hidung. Namun, perlu diwaspadai jika seseorang mengalami mimisan dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu yang cukup panjang dan disertai dengan gejala lain seperti adanya pendarahan pada tempat lain, demam, perubahan warna pada kulit menjadi pucat, kaki dan tangan dingin, peningkatan denyut nadi, sesak nafas, dan penurunan kesadaran. Nah, kemudian identifikasi risiko ringan dan fatal akibat cedera. Risiko ringan akibat cedera atau mimisan bisa mengalami hemofilia, yang dimana hemofilia adalah suatu kelainan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein. Nah, pengidap hemofilia yang sedikit kekurangan protein pembeku darah biasanya mengalami pendarahan karena terbentur atau iritasi. Sementara itu, pengidap yang banyak kekurangan protein pembeku darah biasanya mengalami pendarahan spontan tanpa penyebab. Lalu, risiko fatalnya, anak-anak juga bisa mengalami infeksi, demam berdarah, atau leukemia. Jika darah keluar sampai berhari-hari, sebanyak sekitar 1-2 liter, harus segera diatasi. Jangan sampai terjadi kekurangan darah atau anemia. Atau yang lebih parah terjadi shock, yaitu turunnya tekanan darah secara mendadak yang diikuti dengan pingsan. Berikut merupakan tahapan penanganan kedaruratan atau pertolongan pertama pada anak yang mengalami mimisan. Yang pertama, dudukkan anak dalam posisi tegak dan jangan baringkan anak. Karena posisi duduk dapat mengurangi tekanan pada pembuluh darah dalam hidung sehingga darah yang keluar tidak terlalu banyak dan dapat segera berhenti. Kemudian yang kedua, condongkan tubuh anak ke depan agar darah yang keluar dari hidung tidak masuk ke tenggorokan sehingga memicu muntah darah pada anak. Kemudian yang ketiga, pencet hidung anak selama 10-15 menit dan perintahkan anak untuk bernafas melalui mulutnya. Yang keempat, kompres pangkal hidung dengan kompres dingin untuk memperlambat pendarahan. Bisa menggunakan air es maupun dengan es batu. Yang kelima, bersihkan bekas darah yang terdapat pada hidung, lalu sumbat menggunakan tisu ataupun kain yang sudah digulung menyesuaikan lubang hidung anak agar darah yang mengendap di tisu dan kain tidak berceceran kemana-mana sehingga dapat mengotori pakaian anak. Lalu yang terakhir, jika mimisannya tidak kunjung berhenti, segera bawa anak ke petugas medis untuk diberikan penanganan lebih lanjut.